Kebutuhan itu sangat dinamis sekali karena kita harus mengerti latar belakang pasien nih. Rehabilitasi atau neurorestorasi itu sangat sangat menjanjikan kalau menurut saya. Oh, Betul, dinamika pasien kita itu kalau sehat itu nggak perlu minum obat. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikra Medical Podcast bersama saya Dokter Anita Asmara. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, Dokter Lisda. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu rehabilitasi medik pasca stroke. Bersama kita telah hadir Dokter Lisda Amalia, spesialis neurologi, subspesialis neurovaskuler, intervensi imaging, oftalmologi, otologi, konsultan, Konsultan. staf pengajar neurologi RSAS FK Unpad, dan Dr. Mitra RS Santosa Bandung Sentral dan Rumah Sakit Pendidikan Unpad. Masya Allah Dok, gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini luar biasa nih ketemu lagi setelah bertahun-tahun ya Iya, Dok ya. Alhamdulillah beliau adalah kakak kelas saya yang sangat luar biasa nih, Masya alhamdulillah Dokter Anita Allah. juga sama kok. Iya Dok, boleh nih sebelum kita masuk ke pembahasan utama, boleh diceritakan Dok sedikit latar belakang atas ketertarikan dokter di bidang rehabilitasi neurorestorasi pasca stroke Dok? Ya, sebenarnya neurorestorasi itu ada subspesialis khusus ya. Iya, Hanya saja karena dikaitkan dengan stroke, maka yang mendekati memang divisi stroke-nya. iya, Dan mengapa menjadi penting neurorestorasi pasca stroke? Karena sampai saat ini kayaknya kalau data Riskesdas yang terbaru, masih di peringkat pertama nih, stroke iya betul, mengakibatkan kecacatan. Sehingga menjadi penting pendekatan neurorestorasi tadi. Dan stroke ini sendiri juga dinamikanya macam-macam ya. Karena keterbatasan seseorang itu pendekatan restorasinya beda-beda. Jadi betul, memang art ya dalam pendekatannya, mmm, personal, individualized gitu. Dan tidak semua stroke itu paketnya begini gitu. iya nggak sama ya Dok ya? Pendekatannya itu tidak sama Betul, gitu, karena kebutuhan dari pasien berbeda-beda. Kebutuhan itu sangat dinamis sekali karena kita harus mengerti latar belakang pasien nih. mmm, Misalnya iya, guru latar belakangnya. Guru latar belakang dia mungkin disabilitasnya lebih menjadi masalah kalau dia bicara, iya betul, karena lebih banyak menerangkan, iya, edukasi dan sebagainya ya. Sehingga, eee, keterampilan untuk, bicara itu menjadi penting. betul betul, Sehingga nanti kita mungkin plotting speech terapi lebih dominan untuk lebih kondisi seperti dominan, tadi. Atau misalnya, pegawai, pabrik misalnya, dia pegawainya khusus untuk menjahit, iya, maka motorik halus tuh paling penting. oke, Sehingga neurorestorasi terkait dengan motorik halus, itu menjadi dominan untuk pasien tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai individualized dan tergantung kebutuhan pada pasien, dilatar belakangi oleh aktivitas harian dia gitu. Dari situlah mungkin menjadi, tertarik ya, mengapa proses neurorehabilitasi pada stroke itu sangat dinamis, iya. individual, dan tentunya output-nya sama, yaitu independensi pasien stroke. Wah, Masya Allah. Jadi sangat unik ya dok ya, dari Unik, satu pasien betul, dengan pasien lain itu tidak benar, bisa disamakan betul sekali. sesuai dengan kebutuhan yang paling dibutuhkan ya dok. Benar, benar. Tapi apakah memungkinkan untuk misalnya untuk speech terapinya juga tetap dijalankan meskipun misalnya dia targetnya motorik halus seperti itu dok? Bisa, Bisa. karena stroke itu kan dia multidimensi ya, maksudnya mungkin gangguan berbahasa, tapi pasti ada motoriknya juga gitu. Misalnya hemiparesis, kanan Iya, disertai dengan gangguan berbahasa, pasti modalitas untuk, neurorehabilitasi atau neurorestorasinya adalah untuk bahasa, berbicara tentu saja agar lebih jelas, iya, dan motorik juga untuk tangannya, gitu. betul. Dan sejatinya sebenarnya ketika kita melatih untuk lengan yang mengalami paresis, itu linknya tuh ke otak yang sebelahnya gitu, Iya, yang otak kiri. iya, Sehingga otak kiri sebagai pusat untuk mengontrol berbahasa juga, eee, tanda kutip "ter-induce" gitu, untuk iya. bisa, neuroplasticity-nya jalan gitu.
Subhanallah ya, Dok, ya. Nah, jadi kapan sih sebenarnya, Dok, waktu yang tepat untuk Mhm, rehabilitasi setelah pasien itu mengalami stroke? ya, as soon as possible, As soon as secepat possible, mungkin, ya. tetapi tentu saja banyak hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kita mulai neurorestorasi. Iya. Yang pertama adalah dimulai as soon as possible itu pasti saat rawat inap. Tapi kalau pasiennya dengan penuh sadaran ya, mungkin metode fisioterapinya yang berbeda. Mmm, Jadi mungkin yang melakukan bukan pasiennya, tapi mungkin caregiver-nya, keluarganya, iya, dokternya, atau pendekatan dari terapisnya seperti itu. Tapi ketika pasiennya kompos mentis, kooperatif, diajak komunikasi bagus, program insya Allah bisa jalan, itu mungkin pasien yang melakukan. Dan yang pertanyaan yang untuk menjawab when, itu as soon as possible-nya jadi tergantung dari 2 hal tadi. Nah, terkait dengan pasca stroke, itu juga dinamis ya, karena iya, pasca itu kapan sih gitu. iya, betul Karena betul, Dok. seseorang eventually langsung kejadian stroke, besoknya tuh udah jadi pasca gitu. Iya sih, betul Iya ya, iya Dok, kan gitu. iya, Jadi yang betul. ketika dirawat itulah gitu, itu mulai gitu ya. Dan ada tahapan-tahapan mungkin yang agak membedakan ketika stroke perdarahan atau penyumbatan mungkin Iya, ya. Karena karakteristik dari sumbatan dan perdarahan itu berbeda, berbeda, Dok. Dok, Iya. iya, Kalau yang sumbatan mungkin disabling-nya itu lebih nyata, iya, sehingga as soon as possible oke gitu ya. Tapi kalau perdarahan mortality-nya yang nyata. betul. Sehingga kita perlu melihat apakah vital sign-nya, mendukung gitu untuk bisa kita lakukan neurorestorasi. Jangan sampai lagi tensinya tinggi-tingginya, terus kita neuroresto, malah naik gitu. Iya, Jadi betul. resiko untuk perburukan stroke-nya itu kan tidak baik sebenarnya. Iya. Jadi memang pendekatannya waktunya as soon as possible, tapi tergantung dari kondisi klinis dan apa tipe stroke-nya. Oke, nah berarti kalau misalnya ada deteksi dini nggak sih, Dok? Misalnya dari kita penolong pertama Mhm atau misalnya mhm. dia dibawa ke puskesmas Mhm atau dia mhm. dibawa ke paskes pertama, Iya. apa tuh yang harus kita lakukan, Dok? Yang pertama harus difahami bahwa stroke itu gawat darurat. Iya, betul. Gawat darurat berarti perlu dirawat. Iya, Jadi ketika ada di PPK 1, di klinik, di puskesmas, rujuk. langsung rujuk ya, Dok, ya? Ya, karena ini adalah gawat darurat. Iya. Itu yang pertama kali dan dari sanalah kita akan terbuka. Oke, stroke-nya lebih ke diagnostik nanti ya, mau perdarahan, sumbatan, sehingga pendekatan pengobatannya tergantung dari etiologi stroke-nya. Oke, siap, Dok. Ada tantangan nggak sih, Dok, dalam melakukan rehabilitasi terhadap pasien pasca stroke misalnya menolak atau misalnya dari pihak keluarga gitu, Dok, dari caregiver-nya? Tantangan yang paling penting tuh sebenarnya 2 hal ya. Dan itu mungkin saling mempengaruhi ya. Yang pertama adalah pasiennya sendiri. Iya. Kalau pasiennya sudah afek depresif, Iya, betul. sudah afeknya sudah, males, saya sudah Mhm. pasrah gitu ya, mode pasrah gitu, Dok. Itu pendekatannya rada sulit, Dok. Iya. Dan kita bisa mengevaluasi sebenarnya kunjungan-kunjungan berikutnya ketika kontrol, itu nggak maju gitu loh. Terlepas dari Oke. memang derajat stroke ketika kita rawat, ya. Yang kedua, itu dukungan keluarga. Kadang pasiennya semangat, Dok. "Ayo Mmm, aku semangat, aku pengen sembuh lagi, aku pengen lebih bisa beraktivitas lagi." Keluarga nggak bisa nganter. iya, padahal karena paskanya juga tetap pasti ada efek Yes, ya betul untuk mobilitas sekali, ya. mobilitas, terutama untuk orang-orang yang, keluarganya itu mungkin, apa ya, kalau bahasa kita zaman sekarang keluarga inti gitu ya, Oh cuma iya, istri, anak, sama betul. suami gitu ya. Itu kan modalitas kalau suaminya sakit pasti istrinya, istrinya Iya, sakit pasti suaminya. Nah, betul. kadang-kadang itu nuclear family itu tuh, mungkin kesulitan di sana. Di situlah kita minta bantuan, apakah memang perlu keluarga besar ikut untuk membantu dalam proses supporting system, Iya, untuk membantu mengantar aja gitu ke rumah sakit gitu ya. Mungkin itu, Dok, tantangannya dan yang paling penting sebenarnya adalah pasiennya ya. betul, keinginan kuat mungkin Yes, ya, betul, keinginan Dok. kuat. Karena kalau udah mau pasrah, Dok, Iya, wah itu luar udah biasa tuh. udah Biasanya kita pendekatannya ke pasiennya juga iya, gitu ya, terus kemudian, betul. ke keluarganya juga dan kadang-kadang kita butuh bantuan profesional seperti Iya. psikiater untuk membantu membangkitkan motivasi untuk tetap mau Iya, rehabilitasi. Dok, karena kebanyakan kan suka, "Ah, udahlah ini mah udah menjelang akhir kehidupan," gitu ya. Semua, "Udahlah," gitu, "nggak usah betul. diapa-apain Iya lagi, udah nggak udahlah bisa ya. apa-apa," gitu. Itu mungkin tantangan ya, Dok, ya? Banget sih, banget. Karena
Dengan seiring kemajuan, teknologi ya, eee, rehabilitasi atau neurorestorasi itu sangat sangat menjanjikan kalau menurut saya. Oh, Betul, iya. nanti kan macam-macam deh sekarang tuh alhamdulillah ya, eee, maksudnya AI juga membantu Iya, sebenarnya dok betul, untuk bisa Masya Allah. membantu dalam program neurorestorasi. Sebenarnya ketika keinginan itu ada, insya Allah ada jalannya kok, gitu. Jadi beda dengan struktur dalam pemikiran masyarakat Iya, awam mungkin ya, Dok, benar. ya? Benar Beda sekali, ya, kan betul. kebayangnya kalau udah stroke itu, mungkin ada kelumpuhan, mungkin bicara juga jadi ini, namun ternyata dengan teknologi dan ilmu yang semakin berkembang tuh bisa ya, Bisa Dok, ya? bisa bisa. Wah, Makanya Masya Allah. stroke itu tidak akhir kehidupan lah. Berbeda Stroke is dengan not end of kanker life ya, ya, iya, Dok, ya? bukan lah, insya Allah masih punya punya jalannya untuk bisa memperbaiki Iya, kondisi. berarti kalau misalnya ada keterlambatan nih, Dok, Mhm mhm. misalnya ya tadi ya, dengan Iya. pasien dengan berbagai kondisi yang dia hadapi, Mhm. dia terlambat untuk melakukan neurorestorasi, ini bagaimana, Dok, efeknya? Yang jelas ancamannya kan kecacatan ya, Dok, ya. Iya, Ancaman betul. kecacatan tapi dengan adanya program dan teknologi baru, sebenarnya memang kita bikinlah desain program, individual untuk pasien tersebut, untuk pasien-pasien terlambat, pasien-pasien yang udah Iya, kontraktur. Tapi pastinya musti leukeun gitu ya, musti teukeun tah, iya bahasa Sunda. musti harus konsisten, Betul, istiqomah gitu loh, istiqomah. dalam hal mau untuk meningkatkan kemampuan dia terus gitu. Iya, Karena kan pastinya betul. kalau seseorang sudah dimulai dari awal neurorestorasinya akan beda kan kalau yang mulainya telat. Betul. Itu outcome-nya pasti takes time lah ya. Jadi Iya, keistiqomahan tadi untuk tetap mau restorasi, itu yang perlu dikuatkan gitu. Agar jangan sampai dia ngelihat orang. Orang yang tadinya dimulai dengan baru yang as soon as possible tadi, dengan dia yang baru datang setahun, 2 iya tahun gitu, gitu. Dok. Ya beda dong Iya output-nya, pasti ya. ya gitu kan. Mhm, Takes time-nya juga butuh waktu lah gitu dan mhm. mungkin kecenderungan untuk bisa bisa apa namanya, milestone tercapainya itu kan butuh waktu lebih lama lah Iya ya, betul ya, gitu. Dok, ya. Jadi ingat nih ya, berarti harus as soon as possible ya, Ya, sebisa benar sekali. mungkin karena Benar. outcome-nya pasti akan berbeda ya, Dok, ya. Iya, beda Dan sekali. ternyata ada harapan untuk ibaratnya 90% atau 100% kembali normal, Dok. Insya Allah kita programnya apalagi sekarang Kementerian Kesehatan itu buat sejak tahun 2022, Dok. Stroke menjadi area prioritasnya Kementerian Kesehatan. Wah, Masya Ya, Allah. jadi kami nih di rumah sakit yang di bawahnya Kementerian Kesehatan dan kebetulan Hasan Sadikin itu kan, salah satu pusat untuk pengampu stroke regional Jawa Barat, Iya. kami diminta program, Dok, untuk mengatasi untuk stroke, dalam fase di rumah sakit. Sehingga, salah satu hal yang dicapai adalah pokoknya stroke cepet ditanganin deh gitu. Mmm, Maksudnya adalah, ya itu mencegah kecacatan disabilitas tadi, Dok, iya. setidaknya jangan ranking 1 lah ya gitu. Ranking 1 Ini bukan ranking ranking 1 1 bagus, Dok, bukan ranking 1 yang prestasi tidak ya. prestasi banget gitu. Ranking 1 yang aduh gitu ya. Iya gitu. Oh, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sampai as soon as possible itu bisa terlaksana, jadi dia bisa kembali aktif untuk bekerja ya, apalagi apabila itu kepala keluarga ya, Dok, ya? Benar benar. Insya Allah, Dok, apalagi kalau didukung oleh tata laksana awal yang sangat baik. Iya. Misalnya dia datang 1 jam, itu kita, ada program untuk trombolisis intravena, Dok. Mmm, Mechanical thrombectomy itu alhamdulillah untuk tata laksana awal terapi definitif stroke itu udah jalan kan sekarang. Sejak Kementerian Kesehatan membuka, program pengampuan stroke gitu. oh, Dan Masya apalagi kalau didukung Allah. dari sana ya, stroke berat aja juga alhamdulillah dalam waktu 90 hari itu output-nya sangat luar biasa baik, gitu. Jadi memang bukan hanya didukung oleh rehabnya yang cepat, tapi tata laksana awalnya juga harus cepat. Subhanallah ya, Dok, ya. Jadi Iya. memang harus satset gitu ya. Satset, kalau Itu stroke sangat satset, berpengaruh banget ya, baik pertolongan pertama, banget segera dibawa ke IGD dan banget. lain-lain itu sangat berpengaruh ya. Jadi kadang jangan dulu manggil siapa-siapa dulu, jangan mampir mana-mana dulu, langsung IGD ya, Dok, ya sebenarnya? Yes, IGD. Oke. Iya. Berarti nih kalau misalnya untuk masyarakat umum, apa sih, Dok, gejala stroke yang mungkin bisa dikenali ya oleh masyarakat terus, "Wah, ini ayah saya kena stroke." Apakah memang semuanya biasanya hipertensi dulu kah atau ada yang lainnya, Dok? Iya.
Stroke itu kalau di terminologi itu ada FAST, Dok. Iya Face, jadi mukanya itu mulai mencong, iya, arm, tangannya mulai lemes ya kan, atau kaki jadi nggak bisa jalan. Sama mungkin satu lagi adalah, speech ya, bicaranya menjadi nggak level gitu jelas, ya. seperti itu. Apalagi kalau kejadian mendadak, time Oke. ya, ET-nya, time, mendadak gitu. Dan mungkin yang paling penting adalah stroke itu nggak berdiri sendiri, Dok, nggak ujuk-ujuk sih Iya seseorang itu betul, stroke ya. iya. Pasti diabetes, hipertensi, jantung itu udah ada sebelumnya, hati-hati resiko stroke itu kurang lebih 6 kalinya tuh punya resiko untuk Iya terjadi stroke. betul. Jadi keluarga yang perlu diketahui adalah tadi gejalanya, apalagi punya deteksi, "Nih kok tadi kayaknya ngomong mah biasa nih, kok sekarang nggak jelas ya Iya, ngomongnya?" Mendadak tuh, udah langsung langsung aja aja. iya, Oke. langsung aja bawa ke rumah sakit. Iya Itu betul yang ya. perlu dilakukan masyarakat itu, agar Iya betul. satset tadi untuk mendapatkan Betul betul diagnostik dan betul. tata laksana awal, menentukan outcome kan ya, Iya. luarannya gitu. Apakah ada golden period gitu, Dok? Ada, Nggak ada ya? 4,5 jam, Dok, untuk dilakukan trombolis intravena. Oke. Untuk bisa dilakukan sampai mechanical thrombectomy itu variasi 16 sampai 24 jam, tapi bagus banget tuh kalau dilakukan di bawah 16 jam. Jadi itu Oke. golden period-nya biar kita neurolog itu, bisa punya ruang ya, Betul untuk betul. bisa terapi definitif itu masuk, Dok, sehingga kita seneng banget gitu baru 1 jam masuk kita kasih obat itu yang tadi nggak bisa udah ngangkat, wah Masya Allah, Masya seneng banget, Allah. Dok. Iya, Dan itu memang bukan hanya peran dokter ya, karena dokter juga bisa melakukan itu kalau memang tersedia ruangnya untuk bisa gitu, karena betul apa, datang betul. tepat waktu. Datang tepat waktu ya. Ya, Jadi ambulan juga sangat yes, berperan ya ya. benar banget. Dan itu semua di-cover, Dok, oleh BPJS, BPJS? ya, Ah, BPJS, Masya Allah. Jadi BPJS. nggak ada alasan dong Nggak nih nggak ada alasan untuk datang agak telat. terlambat ya. Nah, Dok, apakah ada perbedaan pendekatan antara stroke iskemik dan hemoragik dalam rehabilitasi ini? Ada, Dok, karena kan beda etiologi ya. Yang tadi ya Iya seperti Dokter benar, jadi kalau sampaikan. stroke perdarahan tuh ancaman mortality, Iya, kalau stroke sumbatan tuh disabling. disabling. Jadi musti dilihat apakah dia sudah kondisi tanda vitalnya udah oke gitu ya, kesadarannya, tensinya dan sebagainya. Dan pendekatan itulah yang menjadi dasar kita memulai fisioterapi. Wah, Masya Allah. Jadi ada peran tim multidisiplin ya, Dok, Ya ya, kalau benar tadi sekali. saya tangkap seperti fisioterapi, Ya okupasiterapi, dan benar, terapi bicara dalam betul. keberhasilan rehabilitasi pasien Ya. ini ya, Dok. Bahkan tadi termasuk psikiater juga Ya, ya bisa psikiater kalau memang sudah diperlukan. mulai ada masalah dengan gangguan psikis pasca stroke ya, Iya, atau related to stroke-nya, misalnya stroke-nya di mhm. daerah frontal. Saya kemarin punya pasien stroke di daerah frontal, gejalanya tuh bukan hemiparesis dominannya, Oh, malah kayak gangguan tingkah laku gitu, ngaco segala macam. mmm, Ternyata frontal lobe stroke Masya gitu. Allah. Jadi nggak khas ya, Dok, ya? Nggak khas itu, mhm. Apa ada cerita lain nggak, Dok, nih kisah yang paling menarik dari pasien-pasien yang dokter mungkin anggap ini kasus yang berat namun ternyata sukses berhasil dengan rehabilitasi ini, Dok? Mungkin ada pasien, saya kemarin menangani pasien, beliau adalah dosen ya. Dosen. Dosen di universitas, di Bandung, dan itu keluhannya adalah bicaranya menjadi sulit, afasia, Dok, Oke. gitu. Datang alhamdulillah beliau mungkin satset ya. Jadi Iya datang ke rumah sakit kami 1 jam, ya udah alhamdulillah kita bisa melakukan tata laksana definitif tadi, trombolisis iya. intravena. Besoknya alhamdulillah tadinya nggak bisa bicara tuh sudah mulai bagus, dan kemarin alhamdulillah saya bertemu beliau untuk kontrol. Udah nggak kelihatan lagi pernah stroke, Dok. Wah, masya Sudah mulai aktif lagi Allah. mengajar gitu, dan itu mungkin kesenangannya bukan hanya pasien ya, Dok, kami sebagai tim medisnya juga Masya Allah gitu, alhamdulillah beliau bisa berbuat amal jariah lagi kan dengan Iya ilmu beliau gitu betul ya. betul, Karena pastinya, Dok. dengan amanah beliau sebagai dosen, itu kan banyak sekali hal-hal yang bisa bermanfaat yang kita bisa, karyakan ya dari Iya beliau itu, betul. gitu. Oh ya, Dok, tadi menarik juga terkait peran AI nih, Dok. Ya, Nah, itu apa, Dok, peran AI dalam, konteks ini, Dok? baik. Sekarang ada program, Dok, neurorestorasi itu dengan, virtual reality, Virtual reality? ya, dengan Mmm. robotik. Oh, gimana tuh, Dok? Nah, Menarik banget nih. jadi itu program-program yang akhirnya kita
kita keluarkan gitu, kita ciptakan mhm. untuk mendukung. Kan ada beberapa hal yang emang nggak bisa dengan konvensional fisioterapi atau Oke, restorasi biasa, iya Dok. betul. Ya seperti apa misalnya orang dengan vertigo, Dok. Orang dengan vertigo, Dok, itu, kan dia mungkin dia bisa berjalan dengan normal, tapi kan dengan dia balance Iya problems betul, itu tuh iya, ngeri jatuh ya. betul Terus betul, dia membatasi aktivitasnya karena dia takut jatuh, takut nyetir, takut betul. nengok kanan kiri cepet-cepet Iya gitu kan, betul. takutnya jatuh. Nah, kita ada tuh, Dok, namanya, virtuality khusus untuk, gangguan keseimbangan, itu ada, Dok. Nah, itu memang terbatasannya karena memang hanya ada di fasilitas yang Vaskes 3 ya, Dok, ya, Iya PPK 3 gitu untuk betul. hal itu. Kemudian yang kedua untuk robotik, Dok. Nih robotik juga banyak, Neurorestorasi Hasan Sadikin itu bekerja sama dengan, ITB ya, Dok, ya, Oh iya, untuk membuat ada tuh namanya, robotik sehingga untuk pasien-pasien terutama untuk pasien-pasien yang motorik halus, Dok. mhm, Jadi kan kalau misalnya rehab untuk dia lumpuh gini ya, Dok, ya, iya yang latihan konvensional kan kayak gini, Dok. iya betul. Tapi yang masalah utamanya itu sebenarnya ketika ini udah jalan, ininya nih Dok, yang tangan. Sementara Oh, motorik halus tuh kan dominannya di di tangan tangan, ya. iya Nah itu tuh betul. ada program Dok, pakai, robotik Dok, untuk Mhm. bisa mengontrol gerakan-gerakan motorik halusnya. Dan itu bisa disetel, kemampuannya udah sekian, oh ini bisa dinaikin Oh. program, jadi ada program. Sehingga pendekatan teknologi terkait dengan neurorestorasi itu alhamdulillah gitu loh, sudah mulai maju dan harapannya jangan takut lagi untuk ancaman itu gitu, kita bisa menjembatani asal pasien datang untuk Ini rehab. agak sulit ya. Jadi Iya, sebenarnya syaratnya asal pasien datang, ada datang. support dari keluarga Iya, inti, benar caregiver ya, Dok, benar ya? benar. Kita bikin individualize kan, Iya. programnya apa yang dibutuhkan dan apa yang dibutuhkan itu kan tergantung apa yang beliau latar belakang beliau itu apa sih gitu, apalagi kalau usia-usia masih produktif ya, Iya, seperti betul itu. betul. Tapi untuk usia yang lebih senior pun sebenarnya masih harapannya Masih bagus ya, Dok? masih harapannya bagus karena, sekarang usia 60-an, 70-an tuh masih muda loh, Dok. Ah, masa sih, Dok? Berarti saya masih remaja. Kita tuh remaja dong, gitu. Karena definisi WHO itu nggak tahu menjadi lebih panjang gitu ya, mungkin karena Harapan hidupnya survival ya, rate-nya iya, survival rate-nya itu. betul. Jadi orang-orang yang mungkin sudah, purna bakti dari fase aktif dari kegiatan, tapi masih ingin berkarya gitu. Nah, itu punya ruang kan, yang punya berkarya pasca stroke gitu ya, biasanya dia nggak mau berhenti di sini gitu, sehingga dia pengen tetap aktif dengan kegiatan Iya, sosialnya, ya betul. kan gitu, dengan kegiatan mungkin dia punya komunitasnya, seperti itu kan. Jadi kita mesti dukung tuh, karena terus terang kegiatan di komunitas, kegiatan sosial itu sangat membantu secara psikis, Dok. Oh, Ya, ada hubungan berarti ya, Dok, ya? ada hubungan sehingga termotivasi gitu. Kadang-kadang Mmm, mereka kalau ramean kalau biasanya kalau pasien datang restorasi ke rumah sakit tuh iya. bisa jadi komunitas Komunitas sendiri, sendiri ya, mhm. ada ya, Dok? Karena kan dibikin program sama dokternya, "Kamu datang kontrol hari ini, kamu datang kontrol hari ini." Ada satu satu waktu yang sama kan Iya, betul irisannya. Nah itu tuh betul. jadi saudara biasanya. Bikin komunitas Bikin sendiri, komunitas ya, Kak. neurorestorasi di hari A, neurorestorasi di hari B gitu, saling Oh, motivasi lah. jadi Alhamdulillah. bukan hanya tentang memperbaiki kualitas hidup ya, Dok, ya, Ya tapi juga ada hal-hal lain yang akhirnya bisa masa depannya gitu ya ya, terkait dengan kehidupan selanjutnya ya, dan itu yang membuat harapan hidupnya juga lebih baik. semakin baik dan dia mau berusaha keras ya untuk kembali normal gitu ibaratnya Ya seperti itu ya, ya, Dok, ya. benar benar. Aduh Masya Allah banget nih. Dok, di rumah sakit mana aja nih yang kita bisa neurorestorasi untuk rehabilitasi pasca stroke ini? Selain Seingat RSAS saya ya? semua rumah sakit sudah ada, Dok, sepanjang ada, dokter spesialis rehabnya dan ada dokter neurolognya, itu biasanya satu tim untuk bisa membantu semua pasien ya. Cuman kalau dari sisi kelengkapan, Iya, pasti PPK 3 yang lebih lengkap, Dok. oke. PPK 3 itu di Bandung di, Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Santosa Kebonjati. Dan itu pasiennya banyak, Dok? Banyak banget. Ngantri, Iya Dok? sih, karena, ya, karena kan kalau takes time ya, rehab itu ya, jadinya Iya. kan pasti dibuat jadwal, Dok, dan itu ada biasanya ketika datang juga kita sudah buat jadwalnya. Jadi insya Allah semua terlayani ya. Untuk Insya Allah, masyarakat jangan sampai takut, khawatir, tidak iya terlayani.
Sat-set tadi ya, as soon as possible tadi dan harus semangat untuk bisa aktif kembali ya, Ya, Dok, ya, benar itu sekali. yang utama ya, Mhm. Masya Allah. Apalagi nih ya pertanyaannya ya? Nah, Dok, kalau misalnya ini kan kaitan dengan stroke, gimana untuk pasien-pasien pasca stroke ini juga bisa mencegah untuk tidak sampai terjadi stroke ulang, Dok? Iya, mencegah stroke ulang tuh yang pertama, kalau stroke ulang berarti udah pernah stroke ya, Iya, betul. minum obatnya yang bener. Dan dinamika pasien kita itu kalau sehat itu nggak perlu minum obat. Jadi kalau Oh, udah iya, stroke betul betul betul. iya, Tos ari teu karaos. teu karaos da naon, "Emeh mah tos sehat pisan ieu teh, naha masih kene nganggo landung?" Gitu nya. Leres leres. Nah, nggak gitu konsepnya. Iya. Kalau stroke, kalau hipertensi, diabetes itu terkontrol, tidak sembuh. Artinya terkontrol dengan obat, Iya, sehingga obat mah betul. tetap harus diminum. Leres, Dok. Nah, itu adalah salah satu faktor penting mencegah untuk terjadi stroke ulang. Yang kedua, tentu saja pendekatan non farmakologi. Iya. Misalnya kalau udah tahu hipertensi, makan Yang gorengan atau makan asin-asin ya. asin-asinnya dikurangin dong. Kalau udah Iya, ada betul diabetes, udah betul. bagus nih, udah bagus gulanya, bukan Iya, berarti langsung yang manis-manis leluasa yang ya, betul, manis-manisnya gitu. Dok. Jadi kontrol dari diet itu juga penting. Yang terakhir adalah mencegah stroke ulang dengan physical activity, aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik, seperti mungkin mulai deh olahraga, Iya, setidaknya jalan aja deh 40 sampai 60 menit aja seminggu 2 sampai 3 kali. Itu sangat sangat berpengaruh ya, Dok, ya? berpengaruh karena kan, sirkulasi tubuh kita tuh kan tetap jadi ya, Iya, dan betul. seiring bertambahnya usia tuh aterosklerosis yang di luar dari, hipertensi dan sebagainya, memang fisiologi sunatullahnya emang ada Iya, kan. Nah itu kan betul. bisa kita evaluasi sebenarnya dengan, physical activity juga Iya, gitu. betul. Kalau untuk anak muda, Dok, apakah, ada hipertensi usia muda juga tetap beresiko stroke pada anak-anak yang lebih muda sekarang itu mungkin, Dok? Nah ini menarik nih stroke usia muda. Iya. Kecenderungan lifestyle yang sekarang, Iya, betul, Dok. itu membuat kecenderungan stroke menjadi bergeser usianya di bawah 40 Oh, Dok. Saya punya pasien lagi ngerawat nih, 37 Dok. aduh masih muda banget. Yes, saya punya pasien pun usia 29, ada. Nah, terus kita evaluasi nih, explore, kenapa Iya, ya kok betul. dinamikanya seperti ini? Oh, lifestyle. Jadi banyak banget Dok kita ketemu DM usia muda, Iya, hipertensi usia usia muda, muda, dan iya. itu berkorelasi positif dengan kejadian stroke kan usia Iya, muda gitu. betul. Dan itu memang kembali untuk bisa mengatasinya ya lifestyle ya. Untuk pendekatan dari tata laksananya mah ya sama aja dengan Sama stroke iya, mau Dok, usia betul. berapapun Iya. gitu. Cuman tapi artinya kalau kita lifestyle-nya baik, insya Allah sih kita akan terjaga ya. Dan itu kan perlu ikhtiar ya Betul betul, untuk Dok. menjaga hal itu. Itu satu. Yang kedua, kalau udah punya kecenderungan genetik, hipertensi Tensi, orang iya tua, betul, diabetes diabetes, orang iya. tua, itu memang nggak bisa dicegah genetik itu Iya, ya. betul. Tapi kan kita punya takdir yang kita ikhtiarkan Betul ya, betul, Dok. kita usahakan untuk bisa kita nggak jadi gitu, gitu. Iya. Maka mulai dijaga makannya, mulai Pola dijaga pola hidupnya, hidupnya, iya. activity daily living-nya, agar nggak kejadian. Walaupun genetik kuat 25% aja kok kecenderungannya gitu, insya Iya. Allah 25% itu kan dari hukum Mendel itu bisa kita Betul. kurunin, enggak Kurangnya gitu, gitu. bisa 0% loh, Iya, gitu. Tapi betul. hasil didukung oleh ikhtiar-ikhtiar Ikhtiar tadi, tadi. mungkin itu. Kalau boleh tahu, Dok, yang untuk stroke usia muda itu lifestyle seperti apa sih yang hasil penelitian mungkin ya, Dok, Iya, ya? betul. Pertama tuh saya ngelihat mager ya, Oh, maaf, maaf rebahan maaf. terus? Iya, generasi rebahan, generasi mager tuh, Iya kecenderungannya apa sih? Kecenderungannya itu diabetes usia muda, iya. itu yang saya dapatkan. Yang kedua, obesity, Oh, iya obesitas. obesitas, dan kemudahan-kemudahan yang mungkin juga ada pengaruh teknologi ya, Iya, akses ya semua. untuk membuat makanan itu hadir di hadapan Iya, kita tuh pakai handphone betul. aja kan. Dan itu kan Paket gitu ya? iya, cuman datang berapa langkah ke Iya, depan gitu. betul. Dan itu membuat, semuanya tuh dipermudah dan akhirnya mager itu terjadi kan. Dan Iya. bisa kita lihat,
makanan-makanan yang diorder tuh apa sih gitu Iya, kan ya. Biasanya makan makanan yang high kalori, iya betul, Dok. sementara low kalori output-nya gitu dan itu berarti tanda kutip akan banyak berpengaruh dengan metabolisme dan sindrom metabolik itu kecenderungannya terjadi sekarang bergeser usia muda karena salah satu faktor itu tadi. Seperti itu sih dokter. Ya Allah ya, ini anak-anak muda ya, apalagi misalnya anak-anak muda yang mereka kerjanya duduk Iya aja, benar sekali. nggak banyak Iya bergerak gitu benar. ya, jarang olahraga. Iya, Nah ini harus jadi catatan bet penting dan punya tadi ya mungkin ya hipertensi iya usia muda. benar itu. Karena saya juga menemukan itu Dok, Mmm, anak-anak SMA obesitas, iya hipertensi. bener, Nah itu, bener banget dan apalagi kadang dengan pergaulan tuh smoking ya. itu juga ngefek Merokok, ya itu pasti. banget, itu. Saya itu, yang usia muda itu salah satu faktor risiko merokok, nggak ada yang lain. Faktor risiko metaboliknya oke, keren banget, hanya the one and only merokok. Merokok. Dan merokok ternyata disabling-nya tuh tinggi banget, karena dia kena ke pembuluh darah besar. Apa Mmm, risiko stroke-nya? Kenanya tuh derajat ringan sedang, sedang berat malahan, oh, gitu. Jadi, kalau stroke derajat sedang berat itu biasanya Dok, motoriknya tuh minimal 3 lah. ya Kan Allah. sayang ya 3 tuh kan cuma bisa Iya, ngangkat itu lagi gitu. Dan dengan masa produktif dia kan jadinya mundur lagi karena dia harus punya program untuk fisioterapi kan gitu. iya Jadi betul dong. masa muda yang harus kreatif, punya produktif gitu ya, terhalang untuk hal itu. Jadi no smoking at all. Nggak boleh sehari, 1 aja nggak boleh ya, Dok, Ya ya? itulah. Itu Susah deh. itu tuh suka nego-nego gitu Iya, Dok, gitu loh, bener. gitu. "Boleh nggak sih Dok, saya itu sebungkus sehari, boleh nggak ya setengah bungkus aja sekarang?" "No Iya. no no," saya bilang Bahkan gitu. pasca stroke pun tuh, Yes, kalau udah merasa sehat, balik mhm, lagi, Dok. balik balik, karena dia pikir dan kadang Dok oh ya ada satu hal lagi mungkin, ketika kita mulai masuk lingkungan, lingkungan kita pada ngerokok biasanya kabita. Oh, iya, Ya, biasanya kerangsangnya tuh dari situ tuh, trigger ya. dari trigger-nya dari lingkungan. Kemarin saya punya teman, punya pasien akhirnya akhirnya jadi lagi stroke, saya bilang, "Ngerokok lagi ya?" "Hihihi, Mmm, iya Dok." Gitu. Kalau hijrah, musti total, nah, termasuk cari temen termasuk yang cari enggak temen yang enggak harus merokok ya? iya, gitu. Tapi memang Masuk susah ya mungkin iya karena jadi memang betul, mungkin lingkungan kita kerja ya. nggak boleh nyalahin lingkungan juga, tapi Iya, motivasi dalam diri dalam yang dirinya. kuat mungkin ya. Tapi termasuk perokok pasif dong, Dok? Ya, memang sih, memang. Cuman kadang-kadang susah ya kalau lingkungan seperti itu. Cuman memang kita yang paling penting meng-handling diri kita sendiri dulu Betul, deh. karena kita nggak bisa menuntut Yes, lingkungan. betul. Kalau bisa memang 100% hijrah tadi ya ya Iya, alhamdulillah gitu. Cuman kan orang alhamdulillah. kan punya kesempatan yang beda ya, Dok. Jangan Betul, sampai jadi kita juga kan nggak bisa nggak bisa iya, nuntut ya, betul gitu. betul. Masya Allah Dok, ini udah 30 menit Oh, loh, nggak masya Allah, kerasa. alhamdulillah. Boleh Dok untuk closing statement nih ya, Baik, terkait, neurorestorasi nih, aduh kata-katanya juga simpel banget ya, untuk rehabilitasi pasca stroke ini boleh Dok oke. disampaikan? Pertama, yang paling penting adalah deteksi dini stroke. Pokoknya tahu ini stroke, maka segera datang ke rumah sakit karena stroke gawat darurat. Ketika datang pertama kali dengan cepat, maka kita akan bisa memberikan punya ruang untuk bisa melakukan tata laksana yang tepat, Betul. ya. Dan salah satunya adalah untuk neurorestorasi yang tadi secepat mungkin. Karena neurorestorasi secepat mungkin akan sangat menentukan luaran pasca stroke secara keseluruhan jangka panjang. Tapi bukan berhenti di sana, Betul. tetap harus kontrolnya. Jadi motivasi dari diri sendiri untuk punya kemampuan, saya harus sehat lagi tuh yang paling penting dari diri sendiri. Sehingga termotivasi untuk datang rehab, termotivasi untuk kontrol, sehingga mungkin capaian yang kita programkan gitu ya, insya Allah tercapai. Untuk yang sudah terlambat datangnya jangan berputus asa. Iya, Ada program yang akan dibuat individual, akan dibuat personal sesuai dengan kebutuhan, kita, sesuai dengan kebutuhan harian kita, sesuai dengan defisit neurologis atau derajat disable yang ditemukan oleh tim profesional. betul. Sehingga dengan datang lebih cepat, datang lebih tepat waktu,
datang kontrol teratur, program itu akan terjalankan dengan baik karena goalnya adalah independen pasca stroke. Wah, Masya Allah luar biasa nih. Aduh, terima kasih banyak Dok, ini ilmunya luar biasa dan terutama tadi ya mungkin saya highlight terutama bahwa stroke pun bisa terjadi pada usia muda Ya, nih, sudah benar mulai sekali. bergeser di bawah usia 40-an. Hati-hati nih ya buat anak-anak muda yang sering kongkow sambil merokok, makan yang high kalori tapi, apa ya, banyaknya udahnya rebahan. Ini jadi catatan Benar. bahwa ternyata stroke mengancam Anda nih ya, Iya, jadi harus benar. sudah mulai bergerak. Ya terima kasih nih ya untuk para sahabat nakes maupun juga para pemirsa, ini insya Allah ilmu yang sangat daging banget ibaratnya ya, dan kita bisa mudah-mudahan bisa juga mendeteksi dengan dini, dan udah tahu juga nih buat para caregiver ya Dok ya, Yes. yang punya anggota keluarga yang hipertensi dengan gejala-gejala tadi bisa langsung jika ada gejala ke arah stroke segera dibawa ke IGD terdekat. Ya mudah-mudahan sih tidak ini ya Dok ya, tidak banyak kasus lagi tapi bagaimana masih ranking 1 ya Dok ya. Disabelnya ranking 1. Iya terima kasih banyak Dokter Lisda atas Sama-sama, ilmunya. sama-sama Aduh luar biasa senang banget dong. bisa silaturahmi kembali setelah hampir berapa puluh tahun ya Dok, kita belum reuni. Iya. Iya, terima kasih banyak sahabat Ikra Medical Podcast, bersama saya Dokter Lisda dan saya Dokter Anita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.